Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan referensi dalam satu minggu ke depannya. Nah, kita akan langsung saja, seperti yang teman-teman perhatikan, kita akan terlebih dahulu memperhatikan komposit indeks IDX kita, yaitu IHSG, yang dimana teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini indeks kita ditutup menguat plus 0,55% dari level harga 7.275. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kita sudah tandakan berwarna kuning yang dimana ini meninggalkan ada suatu shadow yang cukup panjang. Tetapi seperti yang saya katakan, besar kemungkinan ini terbentuk karena transaksi di dalam Goto gitu. Jadi ya overall indeks kita juga masih sangat bagus, yang dimana juga kalau teman-teman perhatikan beberapa waktu yang lalu atau di tahun lalu kita juga sudah pernah forecast IHSG kita sendiri juga. Jadi kalau teman-teman perhatikan secara weekly, IHSG kita kalau teman-teman pernah belajar Elliott Wave gitu, ini sekarang dia sedang berada di fase wave kelimanya, teman-teman. Berada di fase kelimanya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, kita tinggal perhatikan aja secara major trend kita, indeks kita sendiri masih cukup bagus. Jadi tidak ada hal yang perlu kita takutkan untuk indeks kita sendiri gitu. Jadi secara major trendnya kemungkinan besar indeks kita akan mengejar area 7.800 gitu. Nah, kalau kita lihat secara minornya atau daily time frame-nya, ada area-area harmony resistance yang indeks kita akan tuju sendiri gitu. Salah satunya di level harga 7.450 gitu, teman-teman. Jadi kalau secara majornya kita ada area yang berada di level harga tadi sekitar 7.700. Nah, untuk secara daily time frame-nya kita telah melihat bahwasannya indeks kita kemungkinan besar akan mengejar area 7.457, yang dimana teman-teman perhatikan dia mampu bertahan di level 7190, di atas 7190, dan itu menjadi suatu yang sangat bagus untuk structure market indeks kita sendiri gitu. Oke, nah itu untuk indeks kita. Nah, di video ini saya sudah rangkum beberapa saham aja, kurang lebih ada sekitar 6 saham yang saya perhatikan di perdagangan hari ini dan cukup menarik. Jadi kita akan coba bahas di video ini saham-saham ini, dan ya teman-teman bisa letakkan di watchlist teman-teman. Apabila teman-teman tertarik, ya teman-teman bisa pertimbangkan untuk coba entry di saham-saham ini gitu. Nah, yang pertama kita akan perhatikan saham PSSI. Nah, untuk PSSI sendiri kemarin kita sudah pernah dibuat video ini, kita pernah sudah buat kemarin. Kita katakan ketika dia pullback di level 525, teman-teman bisa masuk untuk saham PSSI ini sendiri gitu. Nah, sekarang kalau seandainya teman-teman masih hold sahamnya, pasti teman-teman juga sudah running profit sekitar 3,7%, kurang lebih 4% sih. Kalau teman-teman dapat di sini kurang lebih sekitar udah hampir 6%, teman-teman. Pasti teman-teman sudah running profit gitu. Nah, sekarang ada sesuatu yang menarik untuk saham PSSI ini sendiri gitu. Jadi kita akan coba forecast ulang, kita akan membuat roadmap ulang bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk saham PSSI ini sendiri. Nah, teman-teman perhatikan di sini, dia telah membuat new high baru yang dimana dia telah break di area ini. Teman-teman perhatikan ini, dia telah break di atas ini, di atas 550, dan itu menjadi suatu hal yang bagus untuk PSSI ini sendiri gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham ini, ya teman-teman bisa lakukan di open market besok. Nah, untuk stop loss-nya sendiri teman-teman bisa letakkan di area bawahnya ini aja. Jadi stop loss kita ada di level harga 545 gitu. Jadi stop loss kita sendiri hanya sekitar 2,68%, teman-teman. Jadi secara risk to reward juga masih sehat untuk teman-teman bisa masuk di saham PSSI ini. Nah, untuk area TP sendiri kita coba lihat secara minornya dulu supaya tidak terlalu jauh. Nah, area 590 adalah area TP1 kita, teman-teman, untuk PSSI sendiri. Nah, untuk TP2-nya ada di level harga 635 gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk di harga bawah di level harga 525, ya teman-teman bisa hold sahamnya, jaga-jaga dengan trailing stop gitu. Oke, nah itu untuk PSSI. Selanjutnya kita akan melihat saham ACES, teman-teman. Sebenarnya untuk ACES sendiri sih kita tidak perlu terlalu banyak beretorika atau membuat roadmapnya, karena di video saya sebelumnya pun juga sudah saya katakan bahwa saya saham ini masih cukup menarik gitu. Karena apa? Kalau seandainya kita ambil momentumnya dari sini, teman-teman, kita ambil momentumnya di sini, dia secara minornya sangat konsisten membuat higher high dan higher low-nya gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dia telah membentuk kaki-kakinya. Jadi
besar kemungkinan dia akan membuat high baru, setidaknya menyentuh level 1245 gitu. Nah, yang penting setidaknya teman-teman pastikan area stop loss kita ada di level harga 1095. Jadi di harga entry kita di perdagangan hari ini kira-kira stop lossnya itu sekitar 4,37%. Jadi secara risk to reward pun masih oke karena perbanding probability-nya juga 1:2 gitu. Oke, nah itu untuk ACES. Nah, selanjutnya kita akan melihat saham konstruksi, teman-teman. Nah, mungkin sebagian teman-teman kurang perhatikan saham ini, dan sebenarnya saya juga kurang perhatikan. Namun tadi saya iseng-iseng lihat saham ini dan ada yang menarik. Kalau teman-teman perhatikan di sini, saya sudah tandakan nih areanya. Saya sudah tandakan. Memang tidak semua saham konstruksi yang menarik, tapi saya sudah coba filter dan mendapatkan dua saham konstruksi yang lumayan menarik. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan, kita ambil informasinya dari sini. Ada area support di level harga 920 sampai 930 gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman masuk di open market besok, stop loss kita itu kecil, teman-teman. Cukup di bawahnya ini aja sekitar 2% gitu. Jadi stop loss kita hanya di level harga 915, dan untuk TP-nya sendiri kita coba cari minor trendnya dulu. Kita coba cari minor reboundnya dulu. Nah, ini terlalu jauh, jadi kita ambil dari sini. Nah, kita TP-nya itu ada di level harga 980, teman-teman. Itu adalah TP 1 kita. Nah, untuk TP 2-nya, teman-teman perhatikan aja, ini mempunyai banyak area rejection, jadi kemungkinan besar ini ada menjadi area supply zone kita gitu. Jadi untuk TP 1-nya teman-teman bisa letak di 980, TP 2-nya ada di area 1000 sampai 1010. Ini adalah area TP 2 kita. Jadi ingat teman-teman, saham konstruksi ini secara major trend juga masih sangat bearish, jadi kita akan mencoba memanfaatkan momentum reboundnya gitu. Jadi jangan teman-teman coba harapkan dia akan reverse dulu, karena untuk reverse sendiri kita wajib melihat secara structure marketnya kembali. Jadi dengan kondisi yang seperti ini kita mencoba buy on weakness atau fishing bottom di saham Wika ini, teman-teman gitu. Dan risikonya juga sangat kecil, hanya sekitar 2%. Jadi sangat worth it untuk teman-teman pertimbangkan trading di saham Wika ini. Nah, selanjutnya tadi kita melihat saham ADI. Untuk saham konstruksinya, kita lihat dulu. Nah, untuk ADI sendiri juga teman-teman perhatikan dia sedang masih berada di area-area support ini. Teman-teman perhatikan, tapi untuk resikonya tidak sekecil Wika gitu. Resikonya tidak sekecil Wika. Untuk ADI sendiri teman-teman perhatikan aja. Jadi area support dia itu ada di level harga 680 sampai 690 gitu. Jadi untuk stop loss kita sendiri di bawah 680. Misalnya dia close di 675, ya teman-teman wajib keluar di saham ADI ini. Jadi nah stop loss kita sekitar 4%. Nah TP-nya sendiri teman-teman bisa letak di high-nya ini di level harga 755. Jadi risk to reward-nya juga 1:1,5. Cukup bagus untuk teman-teman bisa pertimbangkan. Tapi saya pribadi lebih tertarik di saham Wika karena risikonya sangat kecil, teman-teman, hanya 2%. Nah, kalau seandainya di waskita masih cukup jauh dari area supportnya gitu, masih cukup jauh, masih ada chance dia masih mencoba sedikit menuju area supportnya. Tapi ya kalau seandainya teman-teman ingin mencoba masuk di saham waskita ini, ya tunggu dulu dia, teman-teman, tunggu dulu dia memasuki area ini gitu. Ketika dia memasuki area 520, ya teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham waskita ini. Untuk stop lossnya sendiri cukup di 510 aja gitu. Jadi ya besar kemungkinan dia akan mencoba retest kembali sih gitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat saham ISAT. Nah, untuk ISAT sendiri tadi kita coba entry di saham ini karena ada sesuatu yang cukup menarik. Kalau teman-teman perhatikan, kita tadi sudah analisa dan saya pribadi masuk di level harga 5.500 gitu. Nah, untuk ISAT sendiri teman-teman perhatikan ada sesuatu yang menarik, yang dimana dia telah break area ini dan dia telah membreak area resistennya ini, minor resistennya, dan itu menjadi suatu area support dia. Dan ya kalau seandainya di perdagangan besok dia mencoba retest area 5.400 sampai 5.500, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham Indosat ini gitu. Tapi kalau seandainya besok dia teman-teman ingin langsung masuk di open market, ya teman-teman bisa coba lakukan. Yang penting ingat area stop loss kita tuh di level harga 5175. Jadi stop loss kita cukup gede secara rate sekitar 6%. Untuk TP1 kita ambil 1:1-nya di 5850. Untuk TP2-nya kita letakkan di level harga 6.400 saja, kita pembulatkan sebentar ya. Nah, ini untuk TP2 kita di level harga 6.400.
Oke, nah itu untuk saham Indosat. Nah selanjutnya kita akan melihat saham MPMX. Jadi untuk MPMX sendiri, bagi teman-teman yang sudah masuk di harga bawah, teman-teman tinggal hold aja sahamnya. Teman-teman tinggal hold sahamnya. Bagi teman-teman yang sudah masuk tadi di 12.50 atau bahkan di 12.45, ya teman-teman bisa hold juga sahamnya. Tadi saya ingin coba masuk sih, cuman saya lihat sudah cukup gede harganya bergerak gitu. Jadi saya ingin mencoba memantau di perdagangan besok. Kalau seandainya dia memasuki area 1270 sampai 1245, ini menjadi area yang sangat bagus untuk teman-teman bisa beli gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum punya barangnya, perhatikan aja kalau seandainya dia pullback di 1270 sampai 1245, teman-teman bisa masuk untuk saham EPMX itu sendiri gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum punya barangnya, hold aja sahamnya. Yang sudah punya barangnya, hold aja sahamnya, teman-teman. Karena secara structure market juga masih menarik untuk saham MPMX ini, dan dia juga baru break dari cup and handle-nya gitu. Jadi ya secara price action juga sangat menarik, tinggal tunggu harganya jalan kembali gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin join di channel Telegram kita, nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Nanti di situ kita akan sharing-sharing dan juga banyak belajar gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.